Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, mari kita dengarkan firman Tuhan melalui rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 29 April 2023. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, hingga kami boleh mengawali pagi ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu pada saat ini. Oh Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti memahami firman-Mu, dan terlebih lagi menjadi bekal, suluh pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam pengampunan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin firman Tuhan. Adapun tema perenungan kita pada saat ini, keseharian pun diurus. Na poina saya lako mukarangna ke allo. Menurut Yohanes, yang dikisahkan dalam bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Penampakan pertama dan kedua boleh dikata belum ada interaksi yang mendalam, karena hanya sepintas dan berlangsung cepat. Pada penampakan yang ketiga ini terjadi interaksi yang mendalam, hubungan yang begitu dekat
dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun para murid belum mengetahui kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus, sampai murid yang dikasihi Yesus mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan. Di ayat yang ke-7, Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali. Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja, mencari nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi karena Yesus justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya di pantai dan di danau Galilea. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu sepenuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus dalam keseharian kita dengan semua urusannya? Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita? Betapa berbahagianya kita bahwa di saat, waktu dan tempat serta dalam segala urusan kita merasakan kehadirannya, Ia menghampiri kita dan membicarakan urusan-urusan kita sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini. Betapa bahagianya kami Tuhan ketika kami tahu bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam kami beraktivitas, dalam suka duka kehidupan ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan dalam saat kami tertekan oleh karena kehidupan ini, Tuhan ada menggendong kami. Terima kasih untuk penguatan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang ada menampakkan diri kepada murid-muridnya juga ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan terus setia menyandarkan kehidupan kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu di dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu. Biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami percaya Tuhan merancangkan apa yang baik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau taat sepenuhnya, menyerahkan kehidupan kami untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Tuntun peliharakan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan ini doa permohonan kami. Terima kami yang bermohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.